Oke, di materi pertemuan kedua, video part yang kedua ini, dan mungkin di part ketiga dan keempat juga nanti, kita akan lebih banyak fokus pada materi terkait dengan konstruksi dasar algoritma. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di video bagian pendahuluan, gitu ya, disampaikan bahwa konstruksi dasar itu ada 3, runtutan, pemilihan, dan pengulangan. Ini masing-masing akan dijelaskan di masing-masing part video, gitu ya. Oke, yang di video part yang kedua ini kita akan belajar lebih detail terkait dengan konstruksi dasar runtutan. Jadi silahkan disimak supaya nanti kalian bisa tahu, gitu ya, yang dimaksud atau yang disebut runtutan itu yang seperti apa. Ya, jadi silahkan disimak, silahkan ditonton video part yang kedua ini. Oke, ini yang dimaksud dengan struktur runtutan. Jadi sebuah runtutan ya, terdiri dari satu atau lebih pernyataan atau aksi yang dikerjakan secara berurutan. Kata kuncinya ini, secara berurutan. Yang berarti bahwa setiap instruksi dikerjakan satu persatu. Jadi saya misalkan punya 5 baris kode, ya, ada 5 baris. Gini ya, ini misalkan 5 baris algoritma lah ya, kita belum bicara kode. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima misalkan di sini. Nah, yang dimaksud runtutan berarti tiap instruksi dikerjakan satu persatu. Artinya berarti instruksi yang pertama itu nanti dia akan mengerjakan baris yang nomor 1 dulu. Setelah selesai baru lanjut ke nomor 2, setelah selesai lanjut ke nomor 3, lanjut ke 4, lanjut ke 5. Jadi saya sesuai dengan urutannya. Ya. Kemudian tiap instruksi dilaksanakan tepat satu instruksi. Ya, artinya di sini satu kali dijalankan aja. Jadi setelah satu selesai, lanjut ke 2, lanjut ke 3, lanjut ke 4, lanjut ke 5, tidak akan kembali lagi ke 1. Jadi satu itu langkah pertama ini hanya satu kali dijalankan aja. Gitu ya. Oke, kemudian urutan instruksi yang dilaksanakan sama dengan urutan instruksi yang tertulis di dalam teks algoritma. Artinya tadi ya, urutannya 1, 2, 3, 4, 5 ya pasti nanti ketika saya masukkan ini ke dalam komputer, ya komputer juga akan mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Tidak mengerjakan tahu-tahu nanti 1, 3, 2, 5, 4 gitu enggak. Jadi komputer pun mengerjakan sesuai dengan urutan nomor ini. Gitu ya. Kemudian akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir algoritma. Artinya apa? Berarti kalau di sini misalkan algoritmanya sampai baris kelima, di sini misalkan perintahnya tulis, misalkan ya kalau di contoh yang ketika kita belajar rotasi algoritma tulis gitu ya. Berarti nanti ketika selesai melakukan penulisan atau menampilkan variabel hasil luas misalkan, ya berarti itu sudah selesai. Algoritmanya sudah selesai. Dia tidak akan kembali lagi ke atas untuk meminta masukan panjang kali lebar lagi. Jadi ketika sudah sampai menampilkan nilai luas, maka algoritma itu sudah dianggap selesai. Jadi yang dimaksud runtutan itu kalau kita lihat dari penjelasan 1 sampai 4 itu artinya adalah setiap baris algoritma ini hanya akan dikerjakan satu kali, setelah selesai dia akan turun ke bawah sampai ke baris paling akhir. Gitu ya. Nah, untuk operasi yang disebut struktur runtutan ini, jadi ada beberapa proses ya yang disebut dengan runtutan. Runtutan itu biasanya terdiri dari yang bisa dikategorikan sebagai runtutan itu biasanya adalah operasi input. Gitu ya. Karena input pasti akan dijalankan satu kali. Baca nilai panjang. Ya sudah, pasti dilakukan sekali aja. Baca nilai lebar. Itu juga pasti dilakukan satu kali saja. Jadi
operasi input itu pasti masuk menjadi satu bagian dari struktur runtutan. Kemudian yang kedua adalah operasi output. Ini juga bagian dari struktur runtutan. Gitu ya. Jadi misalkan saya menampilkan tulisan atau hasil luas tadi gitu ya. Saya menampilkan hasil luas tadi. Setelah menampilkan maka selesai kan gitu. Dia hanya menjalankan satu kali instruksi saja, satu kali langkah saja, yaitu menampilkan. Setelah itu selesai. Jadi contoh struktur runtutan ini bisa kita lihat di operasi input, operasi output, satu lagi operasi perhitungan. Ya, di operasi perhitungan itu ya kalau dicontohkan sebelumnya ada tambah, kurang, kali, bagi gitu ya. Ini contoh operasi perhitungan. Jadi kalau misalkan di contoh yang sebelumnya ya yang ketika kita bahas terkait dengan notasi algoritma, itu semuanya adalah operasi runtutan. Gitu ya. Tidak ada di dalamnya situ adalah pemilihan atau percabangan. Karena isinya cuma operasi input, operasi output, dan operasi perhitungan aja. Gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan ke dalam flowchart itu ya terus flowchartnya tuh kayak garis lurus saja. Tanda panahnya tuh ke bawah terus gitu ya. Secara vertikal atau bisa juga kalau kalian mau susun secara horizontal. Ya, yang jelas itu hanya satu arah saja, tidak ada arah ke atas, tidak ada arah ke samping. Gitu. Itu contoh struktur runtutan kalau kita tuangkan ke dalam sebuah flowchart. Supaya lebih jelas ya, ini di sini ada contohnya struktur runtutan. Tadi disampaikan bahwa struktur runtutan yang dikategorikan struktur runtutan itu input, operasi perhitungan, dan output ya. Nah, kita lihat kan di sini kelihatan gitu ya. Input ya, ini input, ini input ya kan. Ini operasi perhitungan, ini operasi perhitungan. Kemudian yang bawah ini adalah output. Gitu ya. Jadi ketika kita melihat struktur runtutan ya, kita akan lebih clear ketika kita bentuk ke dalam flowchart seperti ini. Dia hanya ada satu tanda panah turun secara lurus ke bawah. Itu berarti dia adalah struktur runtutan. Kalau dia nanti ada bercabang ke kanan ke kiri gitu ya, atau dia kembali lagi ke atas, itu berarti bukan struktur runtutan. Gitu ya. Tapi bagian yang kembalinya saja. Kalau bagian yang tanda panah ke bawah ini adalah runtutan. Oke, ya ini contohnya, ya contoh dari apa namanya struktur runtutan dalam bentuk kalimat ini kalimat deskriptif, yang satunya dalam bentuk flowchart. Ya. Oke, jadi struktur runtutan bisa kita tuangkan bahkan sampai ke pseudocode sebenarnya bisa. Tapi akan lebih kelihatan sebenarnya ketika kita menyusunnya dalam bentuk flowchart. Oke, ini terkait dengan struktur atau konstruksi dasar runtutan. Nah, kemudian dalam menyusun struktur runtutan ini ada hal yang perlu kita perhitungkan atau kita perlu perhatikan, yaitu urutan langkahnya atau urutan instruksinya. Gitu ya. Karena ketika urutan instruksinya itu saling terkait ya dari atas ke bawah, kalau kita kemudian menyusunnya tidak sesuai dengan urutan, maka yang terjadi adalah dia akan menghasilkan keluaran yang berbeda. Gitu ya. Jadi kalau ternyata urutan itu harusnya yang ini nomor 1, yang ini nomor 2, tapi kalian balik, ya disebut karena dia saling terkait, gitu ya. Makanya disebut runtutan. Kalau sampai ini terbalik, maka ada kemungkinan dia akan menghasilkan keluaran yang berbeda juga. Gitu ya. Jadi gampangannya kayak tadi, misalkan harusnya saya dapat nilai panjang dan lebar dulu, kemudian saya pakai untuk menghitung luasnya, karena luas itu diperoleh dari panjang kali lebar. Kemudian saya tampilkan nilai luasnya gitu ya. Ini saya tampilkan
nilai luasnya. Nah, kalau prosesnya saya balik, ya, saya balik dalam artian berarti saya hitung luasnya dulu, panjang kali lebar. Setelah itu baru saya minta inputnya, ya, panjang dan lebarnya. Kemudian saya tampilkan nilai luasnya. Ya. Yang terjadi nanti nilai luas yang ada di kiri dengan nilai luas yang ada di kanan ini beda. Kenapa? Karena kalau yang di sebelah kiri, ya, nilai luas ini dapat dari nilai panjang yang dapat diinputkan dari sini dan nilai lebar yang diinputkan juga. Jadi kalau misalkan saya masukkan panjangnya 5, lebarnya 2 misalkan, maka di sini nanti luasnya adalah 10. Nanti tinggal ditampilkan nih angka 10 ini di dalam layar. Gitu ya. Tapi kalau ini kita balik, ya, saya taruh dulu panjang kali luasnya, panjang kali lebarnya, supaya ini bisa mungkin mindset kita supaya ini bisa berlaku untuk semuanya, gitu ya. Tapi itu salah mindsetnya, gitu. Karena komputer melihatnya baris demi baris. Jadi komputer akan melihat dulu luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, karena komputer nggak tahu nilai panjangnya yang diminta berapa, nilai lebar yang diminta berapa, maka dia akan mungkin ngisi sembarang aja gitu. Sama komputer mungkin diisi 0 di panjangnya, lebarnya juga diisi 0, maka nanti luasnya berarti 0 kali 0, dia sudah ngitung nolnya, ketemu luasnya 0 gitu ya, baru kemudian diminta nanti panjang kali lebar, panjang dan lebarnya, kita baru di sini masukkan 5 dan 2, luasnya berapa, luasnya sama dengan 0 gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah menghitung luas dulu sebelum meminta input panjang dan lebar. Jadi ketika kita menyusun runtutan ini ya, kita benar-benar harus memperhatikan urutan langkahnya, gitu ya. Karena kalau sampai terbalik, ada kemungkinan nanti bisa menghasilkan keluaran yang berbeda. Ini contohnya tadi ya. Yang satunya bisa mengeluarkan 10 sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang satunya lagi 0 gitu ya. Karena inputnya itu diminta setelah proses ngitung. Jadi saya sudah ngitung dulu, kemudian baru di sana ngasih nilainya gitu kan. Nah, saya sudah terlanjur ngitung, ya sudah, itu nilai yang sudah masuk tidak akan dipakai kan gitu. Jadi yang saya tampilkan adalah nilai yang saya sudah hitung duluan sebelum ada nilai yang baru tadi, gitu ya. Jadi ketika menyusun struktur runtutan itu urutan proses benar-benar harus diperhatikan. Nah, oke. Namun ada juga ya, ada juga urutan proses ya, yang tidak mempengaruhi hasil. Tapi catatannya adalah ketika tidak mempengaruhi hasil ini adalah tidak saling mempengaruhi antara baris atasnya dengan baris bawahnya itu tidak saling terkait. Memang benar-benar terpisah. Kalau benar-benar terpisah itu bisa kita bolak-balik. Mana yang mau kita jalankan dulu itu tidak akan mempengaruhi hasil. Ya, contohnya di sini misalkan. Misalkan di sini ini pakai pseudocode ya sebenarnya ya. Cuma yang tertampil di sini baru deklarasi dan algoritma saja. Sedangkan judulnya tidak ditampilkan. Jadi ini hanya potongan dari pseudocode saja. Oke, jadi misalkan di sini ya, saya membaca nilai A dan B ya. Jadi ini input read A, B ya. Ini kelihatan ini pseudocode dari mana, ini aturannya menggunakan kata read dan write. Kemudian tanda kurung gini, ini sudah dalam bentuk kode banget gitu ya. Sudah dalam bentuk kode, bukan kalimat deskriptif, bukan flowchart. Jadi ini pasti pseudocode. Nah, di sini write A, B. Di sini di sini read A, B. Kemudian di bawahnya write C, D. Gitu ya. Ini kan berarti ini operasi input. Ya, ini operasi output. Gitu kan. Nah, di sini hasil pembacaan A dan B, nilai A dan B, kemudian dilakukan operasi penjumlahan dan perkalian. Ya, sini juga operasi perkalian dan penjumlahan. Kemudian kita diminta menampilkan nilai hasil penjumlahan dan hasil perkalian. Ya, di sini juga penjumlahan dan perkalian ditampilkan. Nah, tapi karena
antara C dan D ini tidak saling terkait, yang satunya hasil penjumlahan, yang satunya hasil perkalian dari nilai A dan B yang kita masukkan. C dan D ini terbalik, ya, kalau di sini kan terbalik, itu nggak masalah. Ya, kenapa? Karena D tidak bergantung pada C tidak bergantung pada D. Gitu ya. Jadi baris 2 dan 3 ini terbalik nggak apa-apa. Tapi jangan sampai terbalik dengan baris 1 atau baris 4. Kalau baris 1 dan 4 ini terbalik, ya, dari proses 4 baris ini, ada proses urutannya yang nggak sesuai di 1 dan 4 ini, hasilnya pasti tidak akan sama. Gitu ya. Kenapa? Karena baris 1 dan baris 4 ini saling apa ya namanya, terkait dengan baris yang lain. Baris 1 ini dipakai oleh baris 2 dan baris 3 untuk menghitung hasil penjumlahan dan hasil perkalian. Gitu kan. Baris 4 itu tergantung dari hasil yang diperoleh di baris 2 dan 3 gitu kan. Jadi kalau 1 dan 4 ini tidak sesuai urutan, maka hasilnya juga pasti tidak akan sesuai gitu ya. Nah, kemudian kenapa ini terbalik bisa? Ya, karena mereka saling berdiri sendiri. C diperolehnya dari A tambah B. D juga dari A dan B, gitu ya, bukan dari C. Jadi ini nggak masalah terbalik. Ketika ditampilkan hasilnya sama. Misalkan saya kasih contoh angka aja ya, biar real. A-nya tadi misalkan 5, ya. Kemudian B-nya 2. Ya, maka nanti kita akan dapat D di sini. A-nya kita ganti 5, B-nya kita ganti 2. 2 kali 5, 5 kali 2 berarti sama dengan 10. C-nya A tambah B, berarti 5 tambah 2. Jadi C-nya sama dengan 7. Kemudian kita diminta menampilkan C dan D, maka yang muncul di sini adalah 7, di sini adalah 10. Ya. Ya. Kalau sekarang kita lihat pseudocode yang sebelah kiri. Sama, kita masukkan A-nya 5, B-nya 2. Di sini berarti C dulu yang dihitung, gitu ya. Penjumlahannya dulu. 5 tambah 2 berarti 7. D-nya baru yang dihitung setelahnya. 5 kali 2 berarti 10. Yang ditampilkan C dulu baru D. Berarti 7 dan 10. Hasilnya kurang lebih sama. Jadi kalau ada baris yang memang berdiri sendiri, artinya dia tidak bergantung dari baris sebelumnya, itu kalian boleh bolak-balik. Tapi kalau itu saling terkait dengan baris sebelumnya atau baris setelahnya, itu jangan sampai terbalik urutannya. Gitu ya. Kalau ini prosesnya yang saya balik, ya hasilnya juga berbeda. Gitu ya. Artinya prosesnya itu di sini C dan D. C itu untuk penjumlahan, D itu untuk perkalian. Ya, tapi saya di sini saya balik. C-nya saya pakai untuk perkalian, D-nya saya pakai untuk penjumlahan. Maka hasilnya bukan 7 dan 10, tapi 10 dan 7. Kenapa? Karena C ini dipakai untuk menampung hasil perkalian. Kalau di sini hasil penjumlahan, gitu ya. Jadi nanti juga perlu diperhatikan juga ininya apa namanya prosesnya, operasi hitungnya, gitu ya. Kalau memang kalian mau balik, ya baliklah satu kodenya, gitu ya. Satu kode ini kalian ubah tukar, jangan cuma kan kalian ganti variabelnya aja, C jadi D, D jadi C, ya itu nanti hasilnya akan berbeda gitu ya. Oke, ini terkait dengan struktur dasar runtutan. Nah, oke, sekarang kita lihat ke urutan instruksi ya yang mempengaruhi hasil. Ini karena saling terkait ya. Kalau di sini kan mungkin saya pernah mencontohkan, misalkan ini A adalah kopi ya, B adalah susu ya. Bagaimana caranya supaya A itu bisa berisi susu, B itu bisa berisi kopi tanpa harus mengganti atau membuang isinya, gitu kan. Nah, disampaikan di sini butuh tambahan gelas, yaitu gelas C misalkan. Alurnya gimana? Berarti C itu kita isi dulu dengan A, kan gitu. Berarti kopinya ya, ini mungkin saya ganti pakai ini aja ya. Apa namanya? Dengan istilah kopi susu aja. Berarti kopi ya, saya masukkan ke dalam C kan gitu ya.
ya kan. Nah, kemudian sekarang gelas A itu sudah kosong. Ya, gelas C ini sudah berisi, di sini sudah berisi kopi. Ini gelas A, ini aja ya mungkin ya. Ya, sekarang gelas A ini sudah kosong, kan gitu. Sudah diisi ke C. Nah, kemudian sekarang tinggal saya tuangkan ya gelas B yang berisi susu ke gelas A yang kosong, sehingga gelas ini berisi susu gitu ya. Sehingga gelas B sekarang kosong kan gitu. Nah, sekarang tinggal saya menaruh gelas C yang berisi kopi ke B yang isinya adalah kosong. Sekarang menjadi A-nya kopi, A-nya susu, B-nya kopi gitu ya. Nah, urutan proses ini itu jangan sampai terbalik. Kenapa? Karena ini saling terkait. Ya. Jadi urutan proses yang kedua ini dasarnya adalah sini, gitu kan. Yang urutan proses kedua itu sangat tergantung dari urutan proses yang pertama. Urutan yang ketiga juga sangat bergantung dari urutan proses yang kedua. Gitu ya. Artinya kalau ini kebalik, ya dia nggak akan jadi kopi dan susu terpisah, gitu, tapi jadi kopi susu jadi satu gelas malah. Gitu kan. Jadi jangan sampai kebalik. Ya, misalkan saya balik nih urutan yang kedua, jadi urutan yang pertama saya balik nih urutan pertama saya rubah ke 2. Ya, berarti gelas B ya, kalau saya balik berarti nanti jadinya gini kan. Gelas B itu tadi isinya adalah susu ya. Jadi B isi susu. Saya taruh ke gelas A yang isinya kopi. Maka efeknya apa? Kopi akan bercampur dengan susu. Kemudian gelas A tadi berarti yang isinya kopi susu itu baru saya tuangkan ke gelas C yang kosong sehingga gelas C jadinya kopi susu juga kan gitu. Gelas A-nya yang kosong. Sekarang kembali ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu berarti nih gelas C. Gelas C ini yang isinya kopi susu saya pindahkan ke gelas B. B-nya memang sudah kosong gitu kan karena susunya sudah dituangkan ke A. Tapi jadinya B itu nanti isinya adalah kopi susu kan gitu. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah gelas A kosong, gelas B isinya kopi susu. Tidak sesuai dengan instruksi yang diminta. Gitu ya. Jadi kalau dia saling mempengaruhi, artinya saya punya A-nya itu ternyata hasil dari proses atasnya itu jangan sampai kebalik, karena nanti efeknya akan hasilnya akan berbeda. Gitu ya. Ini contoh instruksi yang berbeda tapi mempengaruhi hasil. Oke, ini sebagai tugas ya, tugas lagi atau latihan soal lah ya, biar kelihatannya nggak berat banget itu ya saya ganti dengan nama latihan soal aja gitu kan. Sebagai latihan soal yang ada di LMS nanti ya. Ini terkait dengan persoalan pertukaran angka. Ya, jadi sekarang untuk tugas yang pertama ini silakan kalian buat algoritma ya dalam bentuk kalimat deskriptif gitu ya. Untuk menukar yang ditukar adalah dua buah angka menggunakan konsep pertukaran kopi dan susu. Jadi istilah kopi dan susu sekarang kalian ganti dengan menggunakan angka. Berarti di situ kalian akan butuh input ya, input untuk memasukkan dua buah angka. Nanti kalian tinggal identifikasi. Kalian kasih angkanya itu jadi variabel A dan B, X dan Y dan lain sebagainya, itu terserah kalian. Tapi yang jelas nanti akan ada memasukkan dua buah angka. Ya. Nanti misalkan A dan B isinya apa gitu ya. Kemudian prosesnya ini kalian ambil dari konsep pertukaran kopi. Ya.
Jadi kalau tadi ada kopi, ada 2 gelas A dan B misalkan, kemudian untuk menukar kopi dan susu, ya ini lupa pertukaran kopi dan susu. Kalian butuh gelas satu ya. Jadi sekarang ada A, B, C, kemudian nanti A ditukar ke C dan lain seterusnya seperti proses yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu ya. Itu nanti kalian akan mendapatkan output angka yang sudah tertukar. Tuh, kayak sinetron aja ini. Angka yang sudah tertukar. Ya. Nah, berarti kalian harus mengidentifikasi input, proses, dan outputnya itu seperti apa, yang kemudian nanti kalian bisa tuangkan itu ke dalam kalimat deskriptif. Yang perlu diingat ketika menyusun kalimat deskriptif, perhatikan kata kuncinya. Input itu kata kuncinya apa, proses itu kata kuncinya apa, output itu kata kuncinya apa. Gitu ya. Oke, itu nanti silahkan kalian kerjakan ya di LMS seperti biasa kalian tuliskan. Kemudian nanti hasil oret-oretan kalian upload. Itu ada halaman untuk menuliskan di LMS, ada halaman untuk mengupload jawaban yang kalian kerjakan di kertas. Jadi yang di kertas itu oret-oretan dulu aja. Kalau sudah fix baru bisa pindahkan ke LMS gitu ya. Jadi saya juga tahu prosesnya kalian memang mengerjakannya seperti apa gitu ya. Oke. Mungkin ini tugas untuk yang pertama. Gitu ya. Nanti di pemilihan dan di pengulangan juga akan ada tugasnya juga. Oke, untuk video part yang kedua kurang lebih seperti itu tadi. Kita fokus ke runtutan ya. Jadi yang perlu diperhatikan di runtutan adalah urutannya. Gitu. Jangan sampai kalian membuat sebuah algoritma tapi urutannya terbalik. Karena nanti ketika urutannya terbalik, ya khususnya untuk input, output, dan proses perhitungan, itu kalau sampai itu terbalik, maka nanti akan mempengaruhi hasil. Gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan konstruksi dasar runtutan. Silahkan kalian setelah ini masuk ke video part 2 terkait dengan konstruksi dasar algoritma yang lain, yaitu pemilihan. Gitu ya. Oke, terima kasih dan salam.